Jesus is my dearest friend. In Him my heart finds rest. His love so true does me attend. He makes my life most blessed. That's
In the name of God, Di dalam nama Allah, the Son, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. God the Almighty, Allah Maha Kuasa, love, Allah kasih, grace, Allah kemurahan, mercy. Allah belas kasihan. We come and bow before you deeply. Kami datang dan menundukkan diri di hadapan-Mu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Come here, Kami telah datang kemari dengan hati yang bersyukur. you for your love, Kami bersyukur untuk kasih-Mu. experience your love. Kami telah mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you Kami bersyukur for your might and power. untuk kuasa dan tenaga-Mu We have experienced in our daily life. yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur You have heard untuk doa-doa yang telah Kau dengarkan, experiences of faith. bersyukur untuk pengalaman-pengalaman kepercayaan yang kami alami dalam kehidupan kami. You have chosen us as your children Bapa Surgawi, Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu, for us dan Kau mempersiapkan bagi kami masa depan yang gilang gemilang. in your kingdom. Kemuliaan di dalam kerajaan-Mu, persekutuan kekal bersama-Mu. Untuk itu kami bersyukur untuk masa depan ini. Dan kini kami bersyukur Engkau telah menarik kami dengan kasih kepada altar-Mu. Dengan rendah hati kami datang kepadamu. Committed to celebrate divine service for thanksgiving. Kami bersyukur kami boleh mengalami kebaktian Everything kurban syukur. you have bestowed in our lives, Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami secara jasmani terlebih yang rohani. you have granted unto us Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menyediakan apa yang kami butuhkan. because of your grace. We have kept our faith. Terima kasih karena kemurahan-Mu kami dapat mempertahankan iman kami dan dengan setia mengikut kepada Tuhan Yesus. Kini kami telah datang kemari dengan permohonan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah pendosa. Kami membutuhkan kemurahan-Mu. Karuniakanlah kepada kami pengampunan dosa. To have fellowship with you, Lord Jesus. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan-Mu, oh Tuhan Yesus. Brothers and sisters Kami juga berdoa bagi saudara dan saudari kami. of our brethren are Engkau tahu, banyak dari saudara dan saudari kami yang berada di dalam penderitaan yang besar untuk kehidupan sehari-hari mereka. have lost their job Beberapa juga kehilangan pekerjaannya. Mereka kehilangan pemasukan with the future will be. dan kami tidak tahu bagaimana masa depannya. Only Oh Bapa Surgawi, hanya Engkau yang mampu menolong kami. humbly we pray, Kami mohon dan berdoa dengan rendah hati, bantulah anak-anak-Mu. we who are suffering Engkau tahu juga banyak yang menderita, and spiritually. secara jasmani maupun rohani. Bantulah mereka semua. Now we are longing to experience your love, Kini kami rindu untuk mengalami kasih-Mu, kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu divine service. dalam kebaktian yang khusus ini. Those who are gathered here, Biarlah kami yang berkumpul di tempat ini our brethren, dan juga saudara-saudari kami yang berada di rumah, let us experience your presence, biarlah kami mengalami kehadiran-Mu, grace, kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-berkat yang baru yang berasal daripadamu. your service and protection. Karuniakanlah pula pelayanan dan perlindungan para malaikat-Mu. Berikanlah lebih dari apa yang mampu kami mohonkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Dearly beloved brothers, Saudara dan saudariku yang kekasih, morning Thanksgiving, untuk kebaktian kurban syukur istimewa pagi ini, kita diberikan sebuah nas Alkitab which is taken out yang diambilkan dari Mazmur 104. pasal 104 ayat yang ke-24. How many Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan,
bumi penuh dengan ciptaanmu. Sekian, kupersilakan duduk. Thank you. Terima kasih. My dearly beloved brothers and sisters, Saudara dan saudariku yang kekasih, from the bottom of my heart, dari sedalam hatiku, praise you. saya memuji Allah. Thank you. Saya bersyukur kepada Allah Bapa Surgawi. All my heart and soul, Saya mengatakan dengan segenap hati dan jiwa, amin, apa yang dinyanyikan dengan indah oleh paduan suara. more than that, it's not Namun lebih dari itu, bukan hanya melodinya, namun makna dari lagu tersebut. dearly beloved brothers and sisters. Saudara dan saudariku yang kekasih, We celebrate Thanksgiving, hari ini kita merayakan Hari Kurban Syukur Istimewa. Thanksgiving, Tahun ini kita merayakan kurban syukur di dalam cara yang berbeda dengan apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kini kita berada di dalam situasi pandemi. I'm very convinced that only small part of our brethren Saya sangat yakin bahwa hanya sebagian kecil dari saudara-saudari kita di distrik Asia Tenggara yang dapat merayakan kebaktian di gereja, di sidang jemaat. Sebagian besar yang lain harus tinggal di rumah dan merayakannya di rumah masing-masing. my dear brothers and sisters. Saudara dan saudariku yang kekasih, Yeah, today hari ini Thanksgiving, adalah hari kurban syukur istimewa.
adalah waktu yang istimewa, kesempatan yang istimewa bagi kita untuk bersyukur dengan cara yang istimewa. Ya, kita bersyukur kepadanya. Kita dapat mengatakan dalam setiap kebaktian kita menyembah Allah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang telah kita alami bersamanya. Namun setahun sekali ada sebuah tradisi di mana kita datang kepada Allah dengan rasa syukur kita yang istimewa. Kita datang kepadanya juga untuk membawa persembahan yang istimewa kepada Allah Bapa Surgawi kita. Kurban syukur ini sudah berakar sejak perjanjian lama. Ini bukanlah tradisi gereja kerasulan baru. Kita tahu orang-orang yang dipilih pada masa lampau, setelah mereka mengumpulkan buah-buah dari ladang, mereka memanennya. Mereka bersyukur kepada Bapa Surgawi yang mengaruniakan kepada mereka buah-buah ini, yang juga berarti apa yang mereka butuhkan di masa yang akan datang telah terpenuhi. Kemudian orang-orang Kristen percayawan, mereka mempertahankan perayaan ini untuk menegaskan dan membuat karakteristik yang jelas dari kekristenan. Jadi seorang Kristen yang sejati adalah seseorang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saudariku yang kekasih, saya telah menulis sambutan yang saya yakin juga telah dibacakan kepada engkau semua di dalam setiap sidang jemaat. Kita hidup di dalam waktu yang sulit, dalam waktu yang aneh, pandemi COVID-19. Saudara dan saudariku yang kekasih, marilah kita belajar dari dua hamba Allah, pemazmur dan juga Nabi Habakuk. Mereka juga hidup di dalam situasi yang sulit, dalam pencobaan yang besar. Ladang-ladangnya tidak menghasilkan buah. Mereka berada di dalam keadaan yang sulit. Tidak ada makanan sama sekali, saudara-saudariku yang kekasih. Dan pemazmur juga menuliskan di mana orang-orang mengejeknya, di mana Allahmu? Apa yang ia lakukan? Dalam kata-kata saya sendiri dan lain sebagainya. Saudara dan saudariku yang kekasih, namun bagaimanapun, kedua hamba Allah ini, mereka menaruhkan pengharapan mereka, pengandalan mereka. Allah akan menolong. Allah akan menyediakan. Allah akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan apabila dua hamba Allah ini yang tinggal pada masa itu, mereka bahkan tidak memiliki karunia Roh Kudus, mereka mampu untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Terlebih kita sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, seorang Kristen sejati adalah seorang Kristen yang bersyukur. Ini adalah sikap hati. Saya juga ingin mengingatkan Tuhan Yesus Kristus ketika salah satu temannya, Lazarus, meninggal. Kemudian ia berdiri di dekat makamnya dan ia berdoa kepada Bapa Surgawi, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengar doaku.
Engkau selalu mendengarkan aku, saudara dan saudariku yang kekasih. Thank to God the Heavenly Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa Surgawi, experience such a bad situation. meskipun ia mengalami situasi yang menyedihkan. Most or all of the people at that time Mungkin banyak atau semua orang pada waktu itu menangis karena Lazarus meninggal. Namun Yesus bersyukur kepada Bapa Surgawi, saudara dan saudariku yang kekasih, dan kini kumohon kepada engkau semua dan juga diriku dalam situasi ini. Ya, saya tahu beberapa saudara-saudari telah meninggal dunia karena virus corona. Beberapa juga telah terinfeksi atau terpapar, dan banyak yang harus menderita. the impact of this pandemic is Saya tahu dampak dari pandemi ini sangat mengerikan. Saya mendengar beberapa minggu yang lalu ketika saya melayani sebuah sidang jemaat, beberapa kaum muda harus kehilangan pekerjaan, pemasukan, dan bagaimana masa depannya tidak ada yang tahu. Saudara-saudariku yang kekasih, ketidakpastian, concern and anxious banyak kepikiran dan kecemasan. somehow let us be thankful to God. Namun bagaimanapun, marilah kita bersyukur kepada Allah. Secara jasmani, I am not thankful for this pandemic. secara pribadi saya tidak bersyukur untuk pandemi ini. To hear so many brothers and sisters, they are in a difficult situation. Saya sedih mendengar begitu banyak saudara-saudari yang berada dalam situasi yang sulit. In such bad situation, Tapi marilah kita tetap bersyukur di dalam situasi yang buruk. because we hope in God, we believe that Karena kita menaruhkan pengandalan kita kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah adalah Bapa Surgawi kita. what we need Ia akan merawat kita. Ia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tentu saja, Ia tidak memberikan semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan. Namun Ia akan memberikan apa yang kita perlukan, saudara dan saudariku yang kekasih. Dan maka dari itu, juga pada hari ini meskipun situasinya mengerikan, banyak penderitaan, banyak duka cita, bagaimanapun marilah kita bersyukur kepada Bapa Surgawi. a day of time to thank to God, to praise God. Hari kurban syukur istimewa adalah kesempatan kita untuk bersyukur, untuk memuji Allah, mengingat apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Ia telah mengaruniakan apa yang kita perlukan untuk kehidupan jasmani kita, juga secara khusus bagi kehidupan rohani kita. Dan pada pagi hari ini, kita telah mendengar firman nas Alkitab yang telah saya bacakan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara dan saudariku yang kekasih, How manifold are you, Lord. betapa banyak perbuatanmu. Kita sebagai umat Kristen Gereja Kerasulan Baru, kita percaya bahwa Allah Bapa Surgawi adalah pencipta segala sesuatunya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. The Holy Bible attested the creation of the universe. We can read in Alkitab mengisahkan penciptaan dari alam semesta. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian pasal 1 hingga ketiga dan juga Mazmur pasal 104. Kisah penciptaan itu dinyatakan di sini secara khusus di dalam kitab Kejadian dan Mazmur. Saudara dan saudariku yang kekasih, untuk pagi hari ini kita ingin menyibukkan diri kita ingin fokus kepada apa yang telah Allah ciptakan secara khusus kepada ciptaan yang kelihatan. Saudara dan saudariku yang kekasih, Allah telah menciptakan alam semesta ini. Betapa banyak perbuatanmu. Allah telah mengerjakan begitu banyak.
Allah telah mengerjakan hal-hal yang luar biasa di alam semesta ini, secara khusus di bumi, di tempat di mana kita tinggal. has created living creature. Ia telah menciptakan makhluk hidup. Occupy ourselves A- the living creature, Apabila kita menyibukkan diri dengan makhluk hidup, the plants, hewan, tumbuhan-tumbuhan, from the plants and the animals kita melihat tumbuhan dan hewan saja. Keberagaman, of this living creature, my heart begitu banyak jenis makhluk hidup ini, hati saya mengakui dan mengagumi what God has created. apa yang Allah telah ciptakan. And then Kemudian, in wisdom you have made them all. The earth sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Dengan kebijaksanaan, Allah telah menciptakan segalanya. Saudara dan saudariku yang kekasih, natural creation, ciptaan yang jasmani memiliki tatanannya. the Bible, Alkitab mengisahkan beginning in the creation pada awal penciptaan, universe, the earth was void and pada awal penciptaan alam semesta ini kosong, dan seperti pemazmur mengatakan di sini pada ayat yang ke-6 dan ke-7, covered at the deep as with the calm. The deep, dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. the void and the Samudera raya di sini menggambarkan kekacauan dan situasi yang tidak teratur. God put order Kemudian Allah mengatur kekosongan atau kekacauan ini. Allah memberikan tatanan. for example mentioned here in the psalm God gives water Sebagai contoh di Mazmur dikatakan Allah memberi air. place for the living creature Kemudian ia menentukan kehidupan makhluk hidup. their sphere in the water and then also mankind Kemudian juga manusia by God. diberikan tatanan kehidupan oleh Allah. And the year Terutama apabila kita mengingat tahun-tahun, musim-musim, this time bagaimana waktu ini atau musim ini after season berganti secara teratur. years also change regularly Tahun-tahun juga berganti secara teratur. automatically. Ini tidak terjadi secara otomatis, God interfered, God put order. namun terjadi karena Allah turut campur di dalamnya. Allah memberikan tatanan, Can sow the seed, dan oleh karena itu petani dapat menaburkan benihnya, dan musim panen tiba, dan yang lain sebagainya. consider, let us remember that it is God the Heavenly Father, the Creator, Marilah kita menyadari Allah Bapa Surgawi telah menempatkan semua ini sesuai dengan tatanannya sejak penciptaan to this time, up to in the future, hingga masa kini dan hingga masa yang akan datang. Almighty is a faithful God. Ini membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang setia. Saudara dan saudariku yang kekasih, Order made by God oleh karena tatanan yang dibuat oleh Allah, as mankind, we are able umat manusia, engkau dan saya, sebagai manusia, kita dapat merasa nyaman, kita dapat hidup dengan baik di bumi. thankful if we are aware Kita bersyukur apabila kita menyadari bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatunya also to sesuai dengan tatanan makhluk hidup, juga berguna bagi kepentingan kita. the earth is full of your Kini bumi penuh dengan ciptaan Allah. Saudara dan saudariku yang kekasih, apabila kita memikirkan bumi, saya telah mengatakan makhluk hidup. occupied ourselves Namun apabila kita menyibukkan diri, apa yang bumi telah berikan kepada manusia? there are so many Di dalam bumi
Ada begitu banyak mineral untuk kepentingan umat manusia. is so rich, is so wealth. Mankind can Bumi ini sungguh kaya. take benefit. Umat manusia dapat mengambil manfaat dari bumi ini. In wisdom you have made them all, and the earth is full of Sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. God is actually belong to God. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah sesungguhnya adalah milik Allah, ciptaan Allah. Namun karena Allah mengasihi manusia, Allah telah mempercayakan ciptaannya kepada manusia. Has assigned mankind already in the beginning. Allah telah menugaskan kepada manusia sejak mula, Adam dan Hawa. Kita dapat baca pada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Cultivate to keep Manusia diminta untuk mengolah dan memelihara. Saudara dan saudariku yang kekasih, be aware marilah kita menyadari of this. Human beings, you and I, bahwa kita sebagai manusia, engkau dan saya, memiliki tugas untuk melestarikan bumi. Chief Apostle Divine Service, Saya mengingat you also mentioned sebuah kebaktian Rasul Kepala pada kebaktian Pentakosta. we should Rasul Kepala mengatakan, of the earth in wiser manner. marilah kita menyadari bahwa kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan lebih bijak. Beberapa mungkin mengatakan kepada kita, kita sebagai umat Kristen kerasulan baru, kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Kita akan pergi ke surga. Personally want to go to heaven. Ya, secara pribadi saya juga ingin pergi ke surga. The Pentecost Divine Service, Rasul Kepala mengatakan dalam kebaktian Pentakosta. when the Lord Jesus returned, Namun marilah kita mengingat bahwa ketika Yesus datang kembali, kingdom of heaven, Ia akan mengambil kita dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. wedding, the wedding feast, Kita akan memiliki pesta pernikahan di kerajaan surga selama 3,5 masa. Namun setelah itu, kita akan kembali ke bumi. Jesus Christ will establish the 1,000 years kingdom of peace. Yesus akan mendirikan kerajaan damai 1000 tahun. The Lord Dan kita akan membantu Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada semua umat manusia. we will live on earth once again. Kita akan hidup di bumi sekali lagi. God will give us responsibility to keep, to cultivate Allah akan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjaga, mengolah, dan merawat bumi. Saudara dan saudariku yang kekasih, jadi kembali saya ingin menggarisbawahi apa yang dimohonkan oleh Rasul Kepala kepada kita. we should use the resources of the earth Kita harus menggunakan sumber daya yang ada di dalam bumi ini dengan lebih bijak. Kita harus sadar the wealth so great bumi ini sungguh kaya dan luar biasa. entrusted. Allah pada penciptaan telah mempercayakannya kepada kita. If we make use Marilah kita benefit mengolahnya. the earth, the resources, Apabila kita mengambil manfaat dari sumber daya yang ada, not only for ourselves, marilah kita mengingat bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk saudara-saudari kita, sesama kita. Bahkan kita berpikir kepada masa depan. Bumi ini, sumber daya dari bumi ini juga ditujukan bagi generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, and if we actually make use dan apabila resources kita menggunakan wise manner, sumber daya alam ini dengan lebih bijak, responsible manner, dengan lebih bertanggung jawab, it is actually we express our thankfulness. sesungguhnya kita menyatakan rasa syukur kita. Kita menyatakan kasih kita kepada Allah yang menciptakan segalanya. We also express our love to our neighbor. Kita juga menyatakan kasih kita kepada sesama. Saudara dan saudariku yang kekasih,
Kemudian saya kembali kepada nas Alkitab. Again, the earth is full of your possession. Sekali lagi, bumi penuh dengan ciptaanmu. This earth is to remain protected Bumi ini harus terus dijaga. Sekali lagi, until the last judgment. sampai hari penghakiman terakhir. Revelation chapter 7 verse 3. Kita dapat baca di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Yeah. Do not harm the earth. Janganlah merusakkan bumi Till we have sealed the servant of God on their forehead. atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekali lagi, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengolah bumi ini The new heaven, the new earth, sampai langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan oleh Allah. after the last judgment. Namun ini akan hanya terjadi setelah penghakiman terakhir, setelah kerajaan damai 1000 tahun. Saudara dan saudariku yang kekasih, Yeah, if we consider mankind of today, apabila kita memikirkan umat manusia pada saat ini, sebagaimana yang ditulis pada ayat terakhir dari Mazmur pasal 104, we were also sinners, pemazmur juga mengacu kepada para pendosa. still sinners. Kita semua adalah masih manusia yang berdosa. What we do, everything we do Segala sesuatu yang kita lakukan, to preserve semuanya the earth, untuk melestarikan, always bound or tied. untuk menjaga bumi, selalu berkaitan erat dengan perbuatan dosa. Although we have a good intention, Meskipun kita memiliki maksud yang baik, tujuan yang benar, what we do always also tied with a side effect. namun apa yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan efek samping. Make use for our own benefit. Kita ingin menggunakan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan sesama, It's unavoidable namun tidak dapat dihindarkan that we also do what is not right, what is not to keep or to protect bahwa kita juga melakukan apa yang tidak baik dalam menjaga, melindungi, atau mengolah bumi kita. happens here and there. Terjadi di sana-sini. Poison, Bahkan kita meracuni air, we poison the earth, kita meracuni udara, make a pollution. kemudian membuat polusi. Itu terjadi di mana-mana. Jadi saudara-saudariku yang kekasih, tapi yang terpenting bagi kita, saya membaca apa yang dimohonkan Rasul Kepala kepada kita. Marilah kita mengolah, Do our best marilah kita melakukan yang terbaik to protect the earth, untuk melindungi bumi. to act in responsible manner. Kita ingin bertindak dengan penuh tanggung jawab karena kita sadar We will be living here until 1000 bahwa kita akan tinggal di bumi ini hingga kerajaan damai 1000 tahun sampai penghakiman yang terakhir. on this Saudara dan saudariku yang kekasih, special sekali lagi Thanksgiving Day. pada hari kurban syukur istimewa ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita memujinya Created this universe, karena Ia telah menciptakan alam semesta ini, His wisdom, bumi ini dengan kebijaksanaannya. God has filled the earth with many kinds, riches and wealth of His possession Allah telah memenuhi bumi dengan kekayaan ciptaannya. of it. For
Kita sungguh bersyukur dan menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan saudara dan saudari sesama kita, dan kita sadar bahwa Allah telah memilih kita sebagai anak-anaknya. Ia telah menyiapkan keselamatan bagi kita, sehingga kehidupan kita di bumi ini adalah persiapan untuk persekutuan yang kekal dengannya dalam kerajaannya. Amin. Saudara dan saudariku yang kekasih, Rasul Samuel juga berada di tengah-tengah kita. Saya mohon kepadanya untuk membukakan hatinya dan mengungkapkan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui dirinya. Kumohon paduan suara untuk membukakan jalannya. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. My dear beloved brothers and sisters, Saudara dan saudariku yang kekasih, yes, today is a special day ya, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. as we heard from our district apostle. Sebagaimana yang telah kita dengar dari Rasul Distrik, It goes from the tradition already since the Old Testament. kurban syukur istimewa telah menjadi tradisi dan berakar sejak perjanjian lama. Living today is not merely that we celebrate our tradition, but we Tapi bagi engkau dan saya, kita merayakan kurban syukur istimewa pada hari ini tidak berarti kita hanya merayakan sebuah tradisi, namun kita merayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur, menyadari apa yang telah Allah lakukan bagi engkau dan saya. Ya, mungkin ada yang mengatakan ini bukanlah waktu yang tepat untuk merayakan hari kurban syukur istimewa karena kesulitan-kesulitan yang kita alami, karena pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Beberapa kehilangan pekerjaan, kita telah mendengar akan hal itu. Beberapa terpapar akan penyakit. Beberapa mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya. Saudara dan saudariku yang kekasih, mungkin bagi sebagian tidak memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah. Mengapa ini Ia mengizinkan ini semua terjadi dalam kehidupan kita? Namun saudara-saudariku yang kekasih, Rasul Distrik menjelaskan dengan sangat indah. Seorang Kristen sejati adalah seseorang yang dapat bersyukur. though we experience all these difficulties, but we still have a Meskipun kita memiliki semua kesulitan ini, thankful to our heavenly Father. kita masih memiliki alasan untuk bersyukur. It's not we are alone. Kita bersyukur kepada Bapa Surgawi, Experience all these things. karena kita mengalami semua ini tidak sendiri. Namun kita mengalami semuanya, kita menyadari Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Allowed something that exceeded Dan Ia tahu akan batasan kita. Ia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kapasitas kita untuk menanggungnya. Itu adalah sebuah kepastian saudara-saudariku yang kekasih. Dan kita tahu, kita juga dapat bersyukur. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Kita mungkin memiliki kesulitan untuk mencari makanan. Namun kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Dan kita dapat mengalami, kita dapat berada sebagaimana kita ada sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semua adalah kasih karunia Allah. Dan aku ingin agar kasih karunia ini tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudariku yang kasih, itulah caranya bagaimana kita ingin merayakan kurban syukur istimewa ini.
Terutama kita bersyukur kepada Allah untuk apa yang telah Ia lakukan kepada engkau dan saya dan kesetiaannya. Janjinya masih berlaku pada saat ini. Dan kita dapat mengalaminya meskipun dalam waktu-waktu yang sulit. Dan juga pada hari ini kita dipanggil untuk menjadi umat Kristen yang sejati. Untuk melestarikan bumi. Beberapa mungkin dapat mengatakan, ya itu hanyalah sebuah pernyataan politis. Karena pada saat ini di seluruh dunia sangat mengenal mengenai Go Green, seruan untuk melestarikan lingkungan. Jadi kita sebagai umat Kristen Kerasulan Baru juga ingin berkontribusi dengan melestarikan lingkungan. Bukan seperti itu. Kita mendengar umat Kristen sejati adalah seseorang yang mampu bersyukur. Dan seseorang yang bersyukur tentu juga akan melestarikan atau menjaga apa yang telah diberikan kepadanya. Saya mengingat ketika orang tua saya memberikan sebuah hadiah, dan saya sungguh bersuka cita mendapatkan hadiah ini. Dan saya tahu orang tua saya mengasihi saya, dan karena mereka mengasihi saya, mereka memberikan sebuah hadiah yang indah ini. Dan karena saya bersyukur, saya juga menjaga hadiah ini. Saya tidak menaruhkannya sembarangan di mana orang lain dapat mengambilnya secara mudah. Tidak, saudara-saudariku yang kekasih. Mereka yang bersyukur adalah mereka yang menghargai apa yang telah diberikan kepadanya. Itu adalah orang yang bersyukur. Itu juga merupakan seruan kepada engkau dan saya. Allah telah menciptakan bumi ini, dan ini telah diberikan kepada kita. Sebagaimana yang telah kita dengar, Allah menjadikannya dengan kebijaksanaan, dan pada mulanya, setelah Ia menciptakan semuanya, Ia melihat segala sesuatunya baik. Berarti semuanya baik dan semuanya itu diberikan kepada engkau, diberikan kepada kita, saudara-saudariku yang kekasih. Marilah kita bersyukur akan hal itu. Dan ketika kita bersyukur, marilah kita menghargai karunia ini. Dan kita menghargai karunia ini, bumi, tempat di mana kita tinggal, udara di mana kita masih dapat menghirupnya, itu diberikan Allah kepada engkau, kepada saya, namun juga kepada sesama kita. Dan jangan lupa, sebagaimana disampaikan oleh Rasul distrik kita, untuk generasi kita yang akan datang. Marilah kita melestarikan hal itu, karena pelestarian, merawat semua ini adalah bagian dari umat Kristen sejati. Dan kita ingin menjadi umat Kristen yang sejati, saudara-saudari yang kekasih. Juga pada mulanya Allah berbicara kepada manusia, taklukkanlah bumi, dan kuasailah bumi. Namun sayangnya, kita sebagai manusia sering menganggap remeh. Baiklah, ini diberikan kepada kita, sudah seharusnya seperti itu. Tapi ingatlah, apa yang kita dapatkan tergantung dari apa yang kita tabur. Jangan lupakan hal itu. Hukum menabur dan menuai. Apa yang kita tabur adalah yang kita tuai. Sama halnya dengan bumi ini. Apabila kita ingin mendapatkan hal yang baik dari bumi ini, marilah kita juga menabur apa yang baik. Janganlah berlaku curang dengan diri kita sendiri. Juga tertulis di dalam Alkitab, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ketika kita menabur, kita dapat memilih benih apa yang kita tabur. Namun pada saat menuai, kita hanya dapat menuai apa yang kita tabur. Saudara dan saudari kekasih, itulah panggilan kita. Ya, kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sungguh, kita rindu akan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang segera. Hari di mana Ia akan mengambil kita masuk ke dalam kerajaannya. Namun seperti yang diungkapkan oleh Rasul distrik, mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul kepala, ingatlah setelah pesta pernikahan di surga, kita akan kembali ke bumi, sampai langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan oleh Allah. Pada saat itulah
kita dapat masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Marilah kita melakukan bagian kita. Marilah kita berkontribusi, saudara-saudariku yang kekasih, sebagai umat Kristen yang baik. Kita bersyukur untuk apa yang telah diberikan kepada kita, untuk apa yang terlihat dan yang tidak kelihatan. Dan kita juga ingin mendapatkan apa yang baik dari bumi ini, udara yang baik, panenan yang baik, hidup yang baik. Tentu itu adalah harapan semua orang. Tapi marilah kita juga berbuat baik. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saudara-saudariku yang kekasih, marilah melakukan bagian kita. Dan kita akan mengalami apa yang indah yang telah diciptakan oleh Allah dengan kebijaksanaannya untuk memberikan manfaat bagi kita, juga sesama kita, dan generasi yang akan datang. Amin. Saudara dan saudariku yang kekasih, ringkasan dari kebaktian pagi ini, kebaktian kurban syukur istimewa. Kita percaya bahwa Allah adalah pencipta segala yang kelihatan dan segala yang tidak kelihatan. Ciptaan jasmani memiliki tatanannya. Itu adalah ungkapan dari kesetiaan Allah. Dan oleh karena itu, manusia dapat merasakan kenyamanan di bumi. Allah telah mempercayakan kepada kita untuk merawat bumi. Kita mengolahnya. Kita melestarikan atau menjaga bumi ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini juga merupakan bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Sang Pencipta, bahwa kita mengolah, melestarikan bumi. Kita sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Rasul Kepala dalam kebaktian Pentakosta. Marilah kita menyadari bahwa kita harus menggunakan sumber daya alam dengan lebih bijak. Dengan kesadaran bahwa Allah telah mempercayakan kepada kita untuk manfaat bagi saudara-saudari kita, untuk sesama kita, untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apabila kita menjaga, merawat, melindungi bumi ini, kemudian kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Sang Pencipta. Bumi ini hendaknya tetap terawat sampai Allah menciptakan sebuah langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Kini ini adalah kebaktian streaming. Kita tidak dapat merayakan perjamuan kudus karena tidak ada sidang jemaat di sini, hanya beberapa. Namun bagaimanapun, kita dapat mengalami kemurahan Allah dalam pengampunan dosa, damai dari yang telah bangkit. Kita telah mendengar hari kurban syukur istimewa adalah sebuah hari untuk memuji Allah, untuk berterima kasih kepada Allah. Kini pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menyatakan rasa syukur kita dan memujinya untuk memuji Allah? Seperti paduan suara kita menyanyi sebuah nyanyian. Namun bagaimana kita menyatakan syukur kita kepada Allah? Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sebagai umat Kristen kita memiliki cara yang indah bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan rendah hati kita mengakui Allah telah mengaruniakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan jasmani.
Dan kini also to give a portion aku juga ingin memberikan granted to me, sebagian dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sebagian dari karunia-Nya akan kuberikan kepadanya dengan kurban yang istimewa, berdasarkan rasa syukur, berdasarkan kasih kepadanya, untuk kepujian dan kemuliaan-Nya, juga untuk mendukung pekerjaannya. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita ingin juga melangkah lebih jauh. Yesus Kristus telah menderita dan wafat untukku, untukmu. out of love, he was willing Berdasarkan kasih, ia ingin menderita dan mati. Seperti yang dikatakan dalam khotbah, kita semua adalah masih pendosa. Namun karena kemurahan-Nya, Yesus Kristus has forgiven telah membayar, telah mengampuni dosa-dosaku. everything. Yesus telah membayar lunas segalanya untukmu. Kini apabila aku melakukan dosa terkecil The whole apapun, universe, apabila aku memiliki semua alam semesta dengan I'm not able to pay the slightest. dengan seluruh alam semesta ini, I cannot, aku tidak mampu membayar dosa yang terkecil yang telah kulakukan. but because of the grace of the Lord Jesus, Saya tidak dapat mengampuni dosaku. me, Eddie, yours, Namun karena kemurahan Yesus, ia berkata kepadaku, Edi, dosamu telah diampunkan. Aku telah membayar lunas semuanya. Saudara dan saudariku yang kekasih, dan apakah mungkin saya tidak bersyukur kepada Tuhan? Tentu saja, Tuhan Yesus, saya bersyukur karena kemurahan-Mu, pengampunan dosa. Terima kasih Engkau telah wafat bagiku. Terima kasih Engkau telah menderita untukku. Dan kini Yesus berkata kepadaku, tapi mohon, ampunilah juga sesamamu. if now Saudara-saudariku yang kekasih, I'm willing to forgive my neighbors, jika kini saya ingin mengampuni my neighbors sesama kita, also an expression of my thankfulness. untuk mengampuni sesama kita juga merupakan pernyataan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Ia telah mengampuni dosaku. Saudara dan saudariku yang kekasih, dan apabila saya memikirkan lebih dalam lagi, Yesus Kristus wafat bagi saya. Still carrying out his work. Yesus Kristus masih melanjutkan pekerjaannya. Christ, Allah, Yesus Kristus, a lot of things, masih melakukan banyak hal untuk keselamatanku. and more than that, Dan lebih dari itu, is preparing his Jesus Christ is preparing his Yesus Kristus mempersiapkan kerajaannya untukku. Ia ingin, ia rindu all of us agar diriku, kita semua, engkau dan saya mengalami persekutuan kekal dengannya di dalam kerajaannya. Saudara-saudariku yang kekasih, apabila kini aku memiliki hati yang penuh syukur, menyadari bahwa Yesus melakukan banyak hal untukku, he has a yearning, he has a longing to have ia memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan denganku. Jika aku memiliki kerinduan yang sama, oh Tuhan, aku memiliki kerinduan untuk bersamamu di dalam kerajaan-Mu. Kerinduan ini juga merupakan pernyataan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, untuk mempersiapkan pengampunan dosa, pemain instrumen akan memainkan sebuah lagu.
We want to stand up and Kita ingin berdiri dan berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. proclaim unto you the great Kini kukabarkan kepadamu kabar gembira. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dosa-dosamu telah diampunkan. Damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu. Amin. God of grace, thank you for Allah kemurahan, terima kasih untuk pengampunan dosa. Jesus Christ, the Son of Yesus Kristus, Putra Allah, terima kasih Engkau telah wafat dan menderita bagi kami. overcome evil. Kami ingin mengalahkan kejahatan. Imitate you, O Lord Jesus, Kami ingin meneladanimu, O Yesus. to be more and more in your likeness. Dan bantulah kami untuk semakin serupa denganmu. That you is a part of Untuk mengalahkan kejahatan, untuk meneladanimu adalah bagian dari rasa syukur kami. Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami bahwa Allah Bapa Surgawi adalah Allah kasih, Allah kemurahan. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Engkau telah mempersiapkan masa depan yang indah bagi kami, kemuliaan di dalam kerajaan-Mu. Bantulah kami untuk melakukan sesuai kehendak-Mu pada hari ini. Kami ingin menjaga atau melestarikan bumi. Kami ingin bertindak lebih bijak. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau telah bekerja keras, tiada henti, untuk keselamatan kami. Bantulah kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya, sampai kedatangan Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu. Rampungkanlah segera, pendekkanlah waktunya sedikit lagi, kirimkanlah putra-Mu, dan bawalah kami pulang. Di dalam nama Yesus, amin. Kupersilakan duduk. From hymn number 64. Dan kita akan menyanyi bersama dari nomor 384. In you, Lord,
Marilah kita menutup kebaktian ini. Allah Maha Kuasa, Allah Kasih, Allah Kemurahan, Allah Belas Kasihan, Bapa Surgawi. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk damai dari yang telah bangkit. Terima kasih untuk berkat yang baru. Bapa Surgawi, kami juga membawa kurban yang istimewa berdasarkan kasih kepadamu, berdasarkan rasa syukur. Kami mohon terimalah. Berkatilah pengorbanan, berkatilah yang telah berkurban. Berkatilah kehidupan anak-anak-Mu, berkatilah kaum muda, berkatilah anak-anak, berkatilah studinya. Kami mohon lindungi masa depannya. Berkatilah setiap keluarga. Di dalam masa kesulitan yang besar, kami mohon kepadamu sekali lagi, Bapa Surgawi, kami mohon bantulah banyak orang yang menderita. Hanya Engkaulah yang mampu menolong. Berkati pula pemerintah. Mereka yang bekerja keras di lapangan. Mereka yang terpapar di pandemi COVID-19. Bapa Surgawi, besertalah dengan anak-anak-Mu, lindungilah mereka secara khusus. Berkatilah negara kami, karuniakanlah damai sejahtera. Kami berdoa, apabila mungkin, singkirkanlah krisis. Karena penderitaan dari orang-orang akan menjadi lebih buruk lagi. Bapa Surgawi, kirimkanlah para malaikat untuk melindungi dan melayani kami di masa yang akan datang. Berkati pekerjaan-Mu di Asia Tenggara. Kirimkanlah putra-Mu Tuhan Yesus dan bawalah kami pulang. Berikanlah lebih dari apa yang mampu kami mohonkan dalam kata-kata yang sederhana ini. Di dalam nama Yesus, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Lagu penutup, kumohon paduan suara. Thy word, O Lord, thy
Banyak terima kasih. Saudara-saudari kekasih, saya bersyukur kepada Bapa Surgawi bersama Rasul Samuel dan beberapa saudara-saudari. Kita telah mengalami kebaktian kurban syukur istimewa. Sayang sekali, kami tidak dapat melihat engkau semua, namun saya percaya engkau ada di sana. Secara terbuka, saya dapat mengatakan saya merindukan engkau semua. Saya merindukan persekutuan yang sesungguhnya dengan engkau semua. Engkau adalah saudaraku, engkau saudariku. Namun karena situasi saat ini, dan kita mohonkan selalu, Allah Bapa Surgawi akan mengubah keadaannya dan memungkinkan bagi kita untuk memiliki persekutuan di masa yang akan datang. Dan sekali lagi, sebagaimana lagu penutup yang dinyanyikan oleh paduan suara, di dalam situasi yang sulit ini, marilah kita memuji Allah. Kita selalu bersyukur kepadanya, juga termasuk di dalam situasi yang buruk, karena umat Kristen sejati adalah umat Kristen yang selalu bersyukur dan berterima kasih. Dan dengan ini, saya berdoa bagi engkau semua, anak-anak Allah, agar engkau semua juga mengalami bahwa Allah bersamamu. Allah akan mengaruniakan apa yang kau perlukan. Kudoakan semua yang terbaik, dan sampai jumpa.